Benar sekali, kalian nggak salah lihat, bunga atau APR produk Earn USDT sekarang ini itu tinggi banget, hingga mencapai 15-20% per tahun. Di tengah kenaikan harga aset kripto, belakangan ini demand akan USDT itu sangat tinggi, sehingga banyak exchange itu memberikan APR dari produk-produk Earn-nya itu tinggi. Di video ini saya akan buatkan perbandingan dari 5 exchange untuk staking USDT yang memberikan bunga atau APR yang paling bagus. Hai, nama saya Tommy Yu dan welcome to my channel. Thank you banget ya bagi kalian yang sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini, dan appreciate buat kalian yang subscribe. Di sini kita akan belajar sama-sama tentang trading dan investasi agar aset kalian itu bisa bertumbuh. Kami menyediakan juga grup komunitas Telegram untuk belajar sama-sama ngobrol santai tentang investasi di kripto atau aset lainnya. Link joinnya saya sertakan di deskripsi dan juga di pojok kanan atas. Kami juga menyediakan layanan private signal untuk trading kripto. Ini gratis ya, khusus bagi member. Untuk klaim layanan ini bisa menghubungi nomor WA yang ada di layar. Hari ini kita akan mencari deposito USDT dengan bunga yang tertinggi, dan ini bisa mencapai sampai dengan 20% atau bahkan bisa lebih ya. Dan kita akan masuk, sebelumnya ada disclaimer terlebih dulu bahwa kami bukan penasihat investasi dan segala konten dalam video ini itu untuk edukasi semata, so please do your own research. Bagian pertama kita akan belajar tentang perbedaan fiat dan kripto secara cepat saja, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Sekarang kita masuk ke yang namanya terminologi. Kita akan belajar sedikit tentang istilah-istilah yang digunakan. Yang pertama adalah staking. Staking atau earn product itu kalau di kripto itu mirip dengan kalau di dunia perbankan di biasa yang kita dengar itu namanya deposito. Jadi staking artinya kita taruh uang ke exchange, kemudian bisa dikunci atau bisa enggak ya, dikunci selama periode tertentu, kemudian kita mendapatkan bunga sebagai return. Dan yang kedua adalah APR atau annual percentage return, atau kita sering sebut di dunia perbankan itu dengan sebutan bunga. Dan yang ketiga adalah USD Tether, itu dolar Amerika, tapi dalam bentuk ini kripto ya, USD Tether ini kripto. Kita masuk ke perbandingannya langsung, yaitu saya bandingkan antara fiat dengan kripto. Ada yang namanya bunga atau APR, ini dalam US dollar ya, mata uangnya falas, bukan bunga dalam rupiah atau IDR. Nah, biasanya bunga deposito itu kalau falas 1-2,5% per tahun. Sedangkan kalau kripto itu jauh lebih tinggi, yaitu kalau USDT itu 5-20%. Ini bahkan bisa lebih kalau sifatnya itu dikunci. Jadi lock up period. Ini konteksnya 5-20% ini tuh yang fleksibel. Jadi bisa ditarik kapan saja, tidak ada dikunci begitu ya. Yang kedua adalah ini tentang periodenya. Kalau di bank biasanya itu 1, 3, 6, 12 bulan. Sedangkan kalau di kripto itu fleksibel, artinya nggak ada kuncian, nggak ada lock begitu ya. Atau fix. Fix ini yang istilahnya itu ada locknya. Locknya biasanya ada 7 hari, ada 30 hari, atau 60 atau 90 hari. Biasanya sampai 3 bulan saja, nggak lama-lama. Berikutnya ada yang minimal fiat, biasanya itu untuk deposito falas itu $1.000 minimum. Well, ini di bank-bank yang biasa ya, yang bank-bank BUMN yang besar. Kemudian kalau di kripto itu cukup dengan $1 saja. Sedangkan distribusi bunga, kalau fiat itu bulanan, sedangkan kalau kripto biasanya distribusi dari APR itu diberikan harian. Nah, saudara, dalam mencari APR yang tertinggi, saya dalam hal ini akan mereview 5 exchange yang terbesar. Nah, 5 exchange terbesar ini adalah versi dari CoinMarketCap, dan ini saya masuk ke websitenya CoinMarketCap. Kita masuk ke sini ya, exchange yang di bagian derivatif. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada Binance nomor 1 yang paling gede ya, kemudian OKX, Bybit, KuCoin, dan Bitget. Jadi saya akan membatasi dari kelima exchange ini untuk mencari APR mana dari produk Earn yang paling tinggi. Dari kelima exchange tersebut, jadi perbandingannya adalah seperti ini. Untuk Binance sendiri, tier pertama itu mendapat 7%, kemudian tier kedua ini sebagai bonus APR itu di 14%, Bybit itu 15%, dan ini bonusnya 5%. Kemudian OKX adalah yang paling tinggi, yaitu dia tier pertama itu bervariasi dari 10-20, kadang lebih tinggi, dan tapi tidak selalu flat seperti itu, bervariasi ya. Tier keduanya juga sama, kemudian Bitget sendiri itu agak sedikit rendah, 8, 2,5, dan tier ketiganya dia 1,5. KuCoin sendiri 4,8. Nah, tiering ini itu adalah seperti ini. Jadi tiering APR ini per 2 Januari 2024 ya, jadi bergerak setiap hari begitu. Tier pertama itu di 500 pertama, tier keduanya di atas 500, kemudian ini sama keduanya, kemudian OKX sendiri itu 1000. Bitget tier pertama itu ada 3 tiering. Teman-teman bisa lihat di sini sendiri.
Dan untuk KuCoin sendiri itu tanpa tiering, yaitu flat. Nah, dari kelimanya ini, yang paling tinggi itu adalah 3, Binance, Bybit, dan OKX. Jadi untuk best practice-nya sendiri, itu teman-teman bisa diversifikasi investasi di beberapa exchange, yaitu di 3 exchange ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian punya dana misalkan 500 atau di bawahnya, langsung aja masuk semua ke Bybit. Ya, contohnya Bybit memberikan return yang paling besar di sini. Bila kalian punya dana 1000, itu masuk ke Bybit 500, sisanya masukkan ke OKX 500. Dan kalau misalkan dananya besar, 5.000 misalkan ya, Bybit 500, OKX 1.000, kemudian Binance itu 3.500, karena dapat bunganya paling gede di sini. Nah, itu adalah contoh saja, tapi semua kembalikan ke teman-teman semua bagaimana meramu supaya dapat optimal return yang paling bagus. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana melakukan staking di earn product ini? Saya akan bahas terlebih dulu itu dari cara depositnya terlebih dulu. Jadi kalau teman-teman ini mau deposit dana ke sini, itu nggak bisa langsung. Dan beberapa alternatif adalah seperti ini. Jadi kalau fiat ini nggak bisa langsung, tetapi ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu opsi pertama adalah menggunakan credit card, atau bisa juga menggunakan Google Pay, tergantung dari exchanger ini ya, menggunakannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah P2P trading. Kemudian local exchange, jadi misalkan ini kita bisa deposit terlebih dulu ke misalkan local exchange di Indonesia seperti Indodax, Toko Kripto, dan seterusnya. Kemudian baru dari sini ini ditransfer dalam berupa kripto, biasanya USDT, ya ke USDT walletnya mereka ini, atau USDC. Ya, saya sudah membuat videonya, lebih lengkapnya itu ada di video yang ini nih. Ini detail banget saya jelaskan caranya seperti apa. Nah, saudara, untuk tutorialnya caranya seperti apa, ini saya sedang berada di HP saya ya. Dan saya simply install semua aplikasi, ada OKX, Bybit, Binance, Bitget, maupun KuCoin. Dan saya akan kasih contoh di dalam kasus ini itu yang paling gede returnnya ya, yaitu OKX. Saya akan masuk ke OKX. Dan kalau teman-teman lihat di sini ini biasanya kita akan cari yang di menunya di pojok kiri atas. Di semua aplikasi itu biasanya menunya tersimpan di situ, di sini ya, pojok kiri atas. Kemudian kita cari yang earn atau simple earn. Ya, contohnya dalam hal ini kita cari di sini. Ini ada simple earn. Nah, di simple earn ini kita bisa lihat nanti yang stable coinnya yang mana, yaitu USDC maupun USDT. Nah, dalam hal ini kalau USDT itu 10%, kita lihat ya di USDT itu, nah ada fleksibelnya itu 5%, itu tieringnya seperti ini. Tier pertama itu first 1000 USDT itu dapat 10%, kemudian setelahnya kalau nabung di atas 1000 itu akan dapat hanya 5%. Tapi ini berfluktuatif ya, jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, dan tergantung supply and demand. Untuk cara subscribe-nya tinggal ketik amount-nya berapa, misalkan 500 seperti ini, dan nanti tinggal kita klik seperti ini dan tinggal klik subscribe. Saya balik lagi ke USDC. Kalau USDC ini cukup tinggi. Nah, kita lihat di tier pertama itu di 1000 USDC pertama itu 37, dan tier kedua di 1000 USDC berikutnya di atas 1000 USDC itu 37 juga. Jadi menurut saya gede banget, tapi ingat ya, ini fluktuatif, jadi persentase ini selalu naik turun setiap waktu, tergantung supply and demand. Nah, saya masuk ke contoh yang kedua, kita masuk ke Bybit. Kalau kita tap di Bybit, teman-teman bisa masuk ke menunya itu di bagian More di sini. Ya, kemudian kita cari yang bagian Earn, di situ ada tuh di bagian Earn, Bybit Earn. Kemudian kita masuk ke Flexible Saving di sini. Dan itu ada tier rate-nya 15%, kita cek lebih dalam. Di situ tier pertama, di bawah dari 500 USDT itu dapat 15%. Kemudian tier kedua, di atas 500 itu dapat 5,2%. Caranya sama seperti tadi, tinggal masukkan amount dan klik Stake Now. Demikian tadi perbandingan singkat dari 5 exchange terbesar yang ada sekarang ini, dan semoga videonya mencerahkan ya. Saya ucapkan good luck, dan sampai jumpa di video yang lain. Saya Tommy Yu, dan salam bull run, cuan selalu.